Shalom saudaraku, selamat sore. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati dan kehidupan kita untuk beribadah pada Tuhan sore hari ini. Mari kita mau bawa syukur kita kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan, kebaikannya, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita sama-sama naikkan pujian. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Di dalam hidup
karya-karya-Mu yang luar biasa yang boleh kami alami saat sore hari ini. Kalau kami boleh beribadah di hadapan Engkau Tuhan, mari Tuhan Yesus, inilah setiap puji-pujian kami. Engkau beracara Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu dan kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau sorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita angkat pujian, segala puji syukur bagi-Mu. Haleluya. Bersorak-sorai lebih semangat lagi saudaraku. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Sorak-sorai muliakan nama-Nya, Dia berperang dan kita
untuk mendengar firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang boleh terus menjadi pertolongan hidup kita. Firman Tuhan yang selalu menguatkan kehidupan kita. Hati kami tenang Tuhan di dalam Engkau. Ketika kami dekat dengan Engkau Yesus. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan pujian ini dengan kesukaan hati kita. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Pertolongan-Mu yang begitu ajaib Tuhan, yang terus Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, sore hari ini setiap kehidupan kami, ini setiap hati kami Tuhan. Kami menyiapkan diri kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Mari Bapa, oh Tuhan bicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, biarkan melalui firman Tuhan sore hari ini boleh Tuhan tersampaikan, boleh memberkati kami, menguatkan kami, dan menjadi jawaban bagi setiap kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya Tuhan, jalannya pemberitaan firman-Mu ini, dan kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam Yesus Kristus.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema atau judul, apa yang kamu perbuat, perbuatlah dengan sungguh-sungguh. Jadi melalui tema firman Tuhan sore ini mengajak kita, kalau saudara melakukan apa saja, lakukanlah itu dengan bersungguh-sungguh. Ayat dasarnya adalah Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di ayat ini menganjurkan kepada kita, ketika kita melakukan sesuatu dalam pekerjaan Tuhan atau pekerjaan sehari-hari, lakukan itu dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kenapa ayat ini memberikan anjuran supaya apa yang kita lakukan dengan bersungguh-sungguh? Jawabannya adalah karena Tuhan lebih dulu sudah berbuat untuk saudara dan saya. Sebelum kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan lebih dulu sudah berbuat untuk saudara dan saya. 1 Yohanes 4, 1 Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sebelum kita bisa mengasihi Tuhan, sebelum kita bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Bukan kita yang mengasihi Allah, bukan kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi mengapa kita harus melakukan sesuatu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sebab Tuhan sudah berbuat lebih dulu untuk saudara dan saya, untuk keselamatan kita. Allah telah rela memberikan anaknya yang tunggal. Ya, di Markus pasal 10 ayat 45, ayat itu mengatakan begini, Markus 10:45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia bukan minta dilayani, tapi lebih dulu dia sudah melayani saudara dan saya. Pelayanan Yesus bukan pelayanan yang setengah-setengah. Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang full, sepenuhnya tulus. Bukan hanya mengorbankan tenaga, waktu, dan harta, tetapi dia mengorbankan nyawanya, menyerahkan nyawanya. Dia rela mati di atas kayu salib. Perlu saudara dan saya ketahui, saudara, bahwa Allah mengasihi saudara lebih dulu dan Allah memberikan anaknya yang tunggal. Pelayanannya bukannya korban tenaga waktu, tapi menyerahkan nyawa. Penyerahan nyawa ini pun di atas kayu salib, kata firman Tuhan. Mari saya bacakan ayatnya. Filipi pasal yang kedua, ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pelayanan Yesus tidak hanya korban waktu, tenaga, tapi nyawa, mati di kayu salib. Kenapa perlu diterangkan dia mati di kayu salib? Sudah berulang kali saya katakan bahwa kematian di kayu salib adalah jenis kematian yang paling hina dari semua bentuk kematian. Kenapa? Karena kematian di kayu salib itu pertama adalah matinya seorang yang dikutuk oleh Allah. Kedua, kematian di atas kayu salib adalah hukuman bagi orang-orang pada zaman Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Itu untuk orang yang bersalah, yang sudah tidak bisa mendapat pengampunan atau gerasi, dia harus mati di kayu salib. Yesus yang tidak mengenal dosa, dia mati di kayu salib. Sebagai orang hukuman, sebagai orang yang dimurkai Allah. Supaya apa? Supaya berkat Abraham menjadi bagian saudara dan saya. Yesus di atas kayu salib menerima kutuk supaya berkat itu bisa menjadi bagian saudara dan saya. Itulah sebabnya ketika kita melayani, biarlah kita mau melayani dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah lebih dulu melakukan itu untuk saudara dan saya. Alasan kedua, kenapa kita harus berbuat apapun yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kedua adalah karena apa yang ada pada kita itu semua asalnya dari Tuhan. Ya, kalau saudara bisa berbuat sesuatu, apa yang ada pada kita itu asalnya dari Tuhan. Ayub mengatakan di kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Ayub mengatakan begini. Ayub 1:21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub mengatakan, waktu aku lahir, aku telanjang, aku nggak bawa apa-apa. Biar saudara orang kaya, keturunan orang kaya, engkau lahir, engkau nggak bawa apa-apa, engkau telanjang. Dan ketika nanti kita kembali kepada Tuhan, dipanggil Tuhan, kita juga tidak bawa apa-apa. Jadi kita perlu sadar bahwa apa yang ada pada kita itu asal dari Tuhan. Daud seorang yang rendah hati, yang sadar akan hal ini. Ketika bait Allah dibangun, Daud berbuat untuk rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia korbankan. Ya, di dalam 1 Tawarikh 29 itu dicatat apa yang dikorbankan Daud kepada Tuhan untuk rumah Tuhan. Karena Daud seorang yang mengasihi Tuhan, karena itu dia berbuat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara mau tahu apa yang dikorbankan Daud untuk rumah Tuhan? 1 Tawarikh 29 ayat 3 dan 4. Lagi pula oleh karena cintaku pada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Miliknya Daud, bukan milik negara kerajaan, tidak. Miliknya Daud. Berapa itu? 3.000 talenta emas dan emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruang. Sebagai tambahan, sebelumnya Daud sudah berbuat. Sebagai tambahan, Daud mengorbankan emasnya saja 3.000 talenta. 1 talenta itu 34 kilo.
Jadi kalau 3.000 berarti 102.000 atau 102 ton emas. Kenapa Daud mau melakukan itu semua? Karena Daud merasa bahwa Tuhan sudah lebih dulu berbuat untuk dia. Di ayat 13 sampai 17, apa yang Daud katakan setelah dia membawa persembahan yang sebegitu besar? Apakah dia bangga? Apakah dia merasa dia sudah berbuat sesuatu yang banyak untuk Tuhan? Tidak. Ini kesaksian Daud, ayat 13. Sekarang ya Allah kami, ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan-persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Kenapa Daud tidak begitu bangga dan sombong walaupun dia bisa mempersembahkan sebagai tambahan saja 102 ton emas? Karena dia merasa bahwa semuanya ini dari Tuhan. Lahir tidak bawa apa-apa. Kalau sekarang punya apa-apa itu berkat Tuhan. Jadi kalau dia bisa membawa sesuatu, itu bukan dari diri sendiri, itu asalnya dari Tuhan. Sadar saudara, kalau engkau bisa sehat, kesehatan itu juga dari Tuhan. Kekuatan itu juga dari Tuhan. Kalau engkau punya kekayaan, kekayaan itu juga dari Tuhan. Kalau engkau punya kepandaian, bisa berbuat ini itu, kepandaian itu juga dari Tuhan. Karena itu lakukan segala sesuatu yang untuk Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Karena sebenarnya kita itu nggak punya apa-apa. Kalau sekarang kita bisa punya apa-apa, itu asalnya dari Tuhan. Lakukan semuanya untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena semuanya kita terima dari Tuhan. Jangan ada yang karena bisa berbuat sesuatu lalu sombong. Dia pikir kalau bukan aku, gereja ini nggak bisa maju. Kalau bukan aku, musiknya nggak jalan. Kalau bukan karena aku, pembangunan akan berhenti. Ingat saudara, saudara dan saya bisa berbuat sesuatu itu karena kekuatan dari Tuhan. Baik kesehatan itu dari Tuhan. Saudara bisa bernafas, itu pun nafas Tuhan beri. Karena itu, dalam melakukan apapun untuk pekerjaan Tuhan, berbuatlah dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah Tuhan berbuat dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya tenaga, waktu, hartanya, tapi sampai nyawanya Tuhan serahkan untuk saudara dan saya. Yang ketiga, bagian ketiga adalah kenapa kita harus berbuat semua dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah ketika kita berbuat apa-apa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan nanti yang akan memberi balasan. Ya, kembali kepada ayat nas kita di Kolose pasal 3. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah.
Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dikatakan dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi kalau apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dari Tuhanlah kita akan menerima upah. Ya, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak suka tepuk tangan. Kalau manusia rupanya terlalu senang diberi, melayani, dilayani. Tapi kalau Tuhan tidak mau tepuk tangan. Ketika kita berbuat semuanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dari Tuhanlah kamu akan menerima balasan. Kalau kita melakukan sesuatu untuk manusia, maka nanti balasannya dari manusia. Kalau manusia yang membalas, berapa sih kekuatan manusia untuk memberi? Semua yang dimiliki manusia itu ada batas. Tapi ketika kita berbuat sesuatu untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, dari Tuhan kamu akan mendapat balasan. Tuhan kita itu Tuhan yang kaya. Dia yang punya langit dan bumi. Ya, ketika kita berbuat sesuatu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dari Tuhanlah kamu akan mendapat balasan. Sekali lagi, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak suka kekotoran. Saya bacakan satu ayat di 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lakukan semua dengan sungguh-sungguh. Sebagai pemain musik, mainlah musik dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Sebagai WL, singer, song leader, lakukan dengan sungguh-sungguh. Guru sekolah minggu, melayani kaum muda, tim besuk, tim doa, lakukan semua dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang saudara perbuat untuk Tuhan, semuanya diperhitungkan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, jangan sampai lemah, jangan sampai patah semangat, apapun terjadi. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan ngeluh-ngeluh. Tetap giat, semangat dalam Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah saudara dan saya, kelelahan, keringat, air mata, tiap sen, tiap rupiah, dan waktu yang saudara korbankan untuk Tuhan, semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Maka di sini dikatakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, saya ingat ada seorang yang miskin, tapi dia berbuat sesuatu dengan tulus, yaitu janda Safat. Ketika ada hamba Tuhan yang datang dalam peti lesu, lapar, dia sendiri persediaan makanan cuma tinggal segenggam tepung, minyak sedikit. Tapi ketika melihat ada hamba Tuhan yang datang peti lesu lapar, dia tolong, dia beri makan hamba Tuhan ini dengan miliknya yang tinggal sedikit ini. Apa yang terjadi saudara? Justru karena janda Safat ini berbuat dengan sungguh
sungguh-sungguh. Miliknya yang tinggal sedikit, yang semestinya harus dia makan dia dan anaknya. Ketika melihat seorang hamba Tuhan yang membutuhkan, dia berikan lebih dulu untuk hamba Tuhan. Apa yang terjadi? Semua pada saat itu mengalami mati kelaparan. Tapi justru janda Sarfat ini terlihat. Ada ayat di Injil Lukas pasal 4. Saya bacakan itu. Lukas pasal 4. Ayat 25-26. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku itu benar. Yang diomongnya itu benar, bukan dongeng, tapi betul-betul terjadi. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun kelaparan, tidak ada hujan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, Nabi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Banyak janda orang Israel mati kelaparan. Kenapa? Karena dia tidak mau berbuat sesuatu. Sementara janda Sarfat notabene dia kafir. Sebenarnya dia tidak mengerti hukum Taurat, dia tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar firman yang disampaikan Elia, dia terima firman, dia yakin dan dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan alhasil bagaimana? Yang lain mati kelaparan. Janda Sarfat ini terlihat. Mengapa? Karena dia mau berbuat segala sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Maka dari Tuhanlah dia menerima sebagai balasan. Mungkin ada yang berpikir dalam hati, saya sudah banyak kali berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Mana? Itu balasannya mana? Kenapa sampai sekarang saya dalam keadaan yang seperti ini terus? Jangan kecil hati. Semua segala sesuatu di bawah kolongan ini ada waktu. Dan semuanya akan indah pada waktu. Kalau hari ini, minggu ini, tahun ini kau belum menerima balasan, satu waktu apa yang kau tabur pasti akan kau buat. Seandainya yang kau tabur itu engkau belum merasakan tuaian sampai engkau dipanggil Tuhan, engkau tidak perlu kecil hati. Mungkin nanti anak cucumu yang akan menerima balasan. Atau kalau tidak, apa yang kau berbuat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kalau engkau sampai dipanggil Tuhan belum menerima balasan, ingat, justru nanti kalau balasan upah itu diberi di surga, itu lebih besar daripada berkat-berkat yang ada dalam dunia. Saya bacakan satu ayat, Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya
pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kalau di dunia ini engkau tidak sempat mendapat balasan atau imbalan, engkau tetap yakin bahwa Allah kita itu Allah yang tidak mau berbuat tangan. Kalau balasannya tidak kau terima dalam dunia, kau akan terima nanti dalam kebangkitan orang benar. Kau akan terima upah itu di surga. Dan upah di surga itu jauh lebih indah daripada upah di dunia. Karena di dunia ini serba ada batasnya. Di dunia ini ada mencuri, ada mengadegat. Tapi kalau engkau menerima upah di surga itu adalah upah yang kekal. Itulah sebabnya jangan ada yang patah semangat dalam melayani Tuhan. Lakukan semua dengan sungguh-sungguh. Gunakan seluruh kemampuan, talenta yang kau terima dari Tuhan. Lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti dari Tuhan engkau menerima balasan dan upah. Terutama upah di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Maju terus, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Kau mengajar kami berbuat apapun dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa kami harus melakukan dengan sungguh-sungguh? Karena Tuhan lebih dulu sudah melakukan untuk kami. Sebelum kami bisa berbuat apa-apa, lebih dulu Tuhan sudah berbuat untuk kami. Tuhan sudah menyerahkan anaknya yang tunggal. Bukan kami yang memilih, tapi Tuhan lebih dulu yang memilih kami. Tuhan sudah datang ke dunia, melayani, memberikan nyawanya bagi ketebusan orang lain. Kau mengajar kami berbuat dengan sungguh-sungguh. Karena Engkau mengatakan bahwa apa yang kami miliki itu asalnya dari Tuhan. Jadi ketika kami bisa mengorbankan tenaga kami, itu karena kami diberi kekuatan oleh Tuhan. Ketika kami bisa mempersembahkan harta kami itu juga dari Tuhan. Karena aku lahir tidak bawa apa-apa, dan aku mati nanti tidak bawa apa-apa. Ketika aku bisa dengan kepandaian, kepintaran ini merancang sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, aku sadar bahwa kepintaran, kepandaian itu juga datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi hikmat, kalau Tuhan tidak memberi kepintaran, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau firman-Mu mengajar kami berbuat sungguh-sungguh untuk Tuhan, karena pada dasarnya kami itu sebetulnya tidak punya apa-apa. Jadi ketika kami bisa melakukan sesuatu, itu asalnya dari Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada yang merasa mempiutangi Tuhan. Tidak ada yang merasa bahwa kami sudah punya jasa dalam pekerjaan Tuhan. Karena semuanya itu asalnya dari Tuhan. Terima kasih juga mengingatkan kami ketika kami berbuat sesuatu untuk Tuhan. Maka dari Tuhanlah kami akan menerima balasan. Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak suka kepotangan. Tiap sen, tiap rupiah, tiap keringat air mata yang kami korbankan untuk Tuhan, semuanya diperhitungkan. Dan Tuhan akan memberi pahala sesuai jerih lelah kami. Kalau toh kami tidak menerima upah dalam dunia, pada kebangkitan orang mati, kami akan menerima upah di dalam surga, upah yang tidak lain. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus kiranya tolong kami supaya kami menjadi orang Kristen yang serius. Ampuni kalau selama ini kami kurang serius. Ampuni kalau selama ini kami setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Tapi firman-Mu menyadarkan kami, berbuatlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dari Tuhanlah kami akan menerima balas.
Terpujilah nama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah, dalam dan selamanya, seperti sungai mengalir lembut gemerci, seperti gunung merpati, damai sekali. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ulanglah saudara, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan. Allah berkenan memberkati setiap usaha anak-anak Tuhan, tani, ternak, dagang, wira swasta. Semuanya diberkati Tuhan. Anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran kepastian, supaya mereka dibuat dan menjadi berhasil untuk kemuliaan anak. Terima kasih dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin.